Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk perkuliahan biokimia pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari pendahuluan terkait biokimia dan nanti fungsi dari sel serta bagiannya, dan juga terkait dengan enzim. Biokimia itu berasal dari kata bios dan chemis, ya. Bios dan chemis, di mana bios itu kaitannya dengan kehidupan, ya, fenomena kehidupan, kemudian chemis itu adalah ilmu kimia atau kimia. Jadi biokimia itu ilmu kimia kehidupan, ya. Maksudnya ilmu kimia kehidupan apa? Ilmu yang mempelajari tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, jadi mempelajari yang pertama itu zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup, serta reaksi-reaksi dan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Karena makhluk hidup bisa tanaman atau tumbuhan, kemudian hewan, dan juga manusia. Nah, biokimia ini erat kaitannya dengan proses yang namanya metabolisme, ya, di mana metabolisme nanti ada anabolisme dan katabolisme. Inilah yang kita sebut sebagai metabolisme, ya, ini terutama dalam tubuh kita yang akan kita pelajari selama 1 atau setengah semester nanti, 8 kali pertemuan, nanti kita akan belajar terkait dengan metabolisme karbohidrat. Sementara nanti dengan bunia, nanti protein dan lemak. Di mana ini merupakan ringkasan dari proses metabolisme. Nanti kita akan belajar glikogenesis, glikogenolisis, ya, glikolisis, asam pirufat, siklus Krebs, kemudian citric acid cycle atau siklus asam sitrat, kemudian ini nanti ternyata kaitannya dengan metabolisme protein, ya, asetil-CoA, kemudian siklus asam sitrat, dan kemudian metabolisme lipid nanti akan kaitannya dengan karbohidrat, terutama nanti kaitannya dengan pembentukan asetil-CoA. Ya. Nanti akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ini. Kemudian apa fungsi biokimia dalam pangan? Ya, karena kita ada di teknologi hasil pertanian, kaitannya dengan pangan. Yang pertama, peranannya adalah memecahkan masalah gizi. Penyakit-penyakit akibat dari kurang gizi, terutama pada anak-anak. Ya, kemudian berperan juga dalam mengetahui kandungan yang ada dalam bahan pangan tersebut. Nanti penting kaitannya dengan proses pengolahan pangan berikutnya, dan yang ketiga mengetahui proses pembentukan karbohidrat dalam bahan pangan, ya, terutama nanti kaitannya dengan metabolisme karbohidrat. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana tanaman tersebut nanti akan membentuk karbohidrat, ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk kita dalam tubuh kita untuk diubah menjadi energi seperti itu. Baik, berikutnya adalah enzim. Ya, kita akan belajar enzim. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui bagian dan fungsi sel, ya, karena kaitannya biokimia nanti kaitannya dengan sel, ya. Ini sebagai contoh sel tanaman, di mana di sini ada kloroplasnya, ya. Sebenarnya ini hanya review saja dari mata kuliah sebelumnya, terutama biologi sel, begitu ya. Tapi tidak salahnya kita review sedikit, ya, di mana sel itu terdiri dari dinding sel, ya, kemudian membran sel atau selaput plasma ini, ya, kemudian nukleus atau inti sel. R ini adalah retikulum endoplasma, ini adalah ribosom, ya. Kemudian cairan di dalam sel kita sebut sebagai sitoplasma. Ini badan Golgi atau Golgi kompleks, ini mitokondria,
Ini vakuola, ya, rongga sel, kemudian ini kloroplas. Ini kaitannya nanti dengan proses fotosintesis. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah membran sel atau selaput plasma. Ini fungsinya apa? Untuk melindungi dan mengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Ya. Jadi sebagai pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Kemudian sitoplasma, ini ya, ini fungsinya untuk berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Jadi proses metabolisme sel nanti biasanya akan terjadi di sitoplasma. Kemudian nukleus atau inti sel ini mengatur seluruh kegiatan sel, ya, ibaratnya otaknya sel begitu. Ya. Kemudian mitokondria, nah mitokondria ini adalah pabrik energi, ya, yaitu fungsinya untuk tempat penghasil energi. Jadi untuk pabrik energi itu kita sebut mitokondria. Kemudian ribosom, ya, ini untuk mensintesis protein, ya, untuk mensintesis protein. Kemudian RE, retikulum endoplasma, ini untuk menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Jadi retikulum endoplasma semacam saluran, ya, saluran-saluran ini digunakan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian badan Golgi ini untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma, ya, dan menyalurkannya ke organel yang membutuhkan. Selain itu dia juga membentuk dinding sel. Baik, berikutnya kita akan mempelajari terkait dengan enzim. Jadi kenapa enzim ini perlu kita pelajari? Karena kalau kalian masih ingat, dalam kita belajar metabolisme karbohidrat kemarin, bahwa katabolisme dan anabolisme itu bisa terjadi salah satunya karena bantuan dari enzim. Ya. Jadi enzim ini sangat penting ketika kita bicara metabolisme dan dalam mata kuliah biokimia ini. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari enzim, kemudian kita akan belajar macam-macam enzim, mekanisme enzim itu bekerja seperti apa, faktor yang berpengaruh, dan lain sebagainya. Kita mulai dari definisi atau pengertian dari enzim itu sendiri. Jadi, enzim itu merupakan biokatalisator, ya. Biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Yaitu suatu bahan di mana bahan tersebut nanti dapat digunakan untuk mempercepat reaksi kimia. Maka dari itu disebut dengan katalis. Ya. Katalis itu intinya adalah mempercepat reaksi, ya, reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Karena dia berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup, kita sebut sebagai biokatalisator. Bio itu kan artinya hidup, gitu ya, makhluk hidup. Tetapi enzim ini, ya, tidak ikut bereaksi karena pada akhir reaksi terbentuk kembali. Jadi dia hanya mempercepat reaksi, ya. Bagaimana nanti mekanismenya nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi kenapa enzim itu penting? Salah satunya dia nanti dapat menurunkan energi yang lebih rendah. Jadi sebuah metabolisme itu bisa berjalan, itu salah satunya membutuhkan energi, ya. Kita sering menyebut activation energy atau energi aktivasi. Jadi energi untuk beraktivitas metabolisme. Jadi keberadaan dari enzim itu digunakan untuk menurunkan energi aktivasi, ya. Jadi ketika metabolisme tadi dibantu oleh enzim, maka dia akan membutuhkan energi aktivasi yang lebih rendah.
ini sebagai gambaran ketika suatu metabolisme itu menggunakan energi aktivasi yang dibantu oleh enzim ataupun tidak dengan enzim. Ya. Sebagai contoh, kalian bisa melihat di sini, ya, ini merupakan energi aktivasi, ya, energi aktivasi di sebelah kiri, ya. Kemudian di sebelah kanan, ketika energi aktivasi itu ada peran serta enzim, ya, maka energi aktivasinya akan menjadi turun, ya. Jadi yang ini tidak menggunakan enzim, ya, atau uncatalyzed, ya. Sementara ini yang menggunakan enzim, kalian bisa melihat, ya, puncaknya itu lebih rendah yang menggunakan enzim. Artinya apa? Artinya enzim itu dapat berperan untuk menurunkan energi aktivasi dalam metabolisme. Paham, ya? Baik, berikutnya adalah struktur, ya. Struktur. Jadi perlu kalian ingat baik-baik, yang namanya enzim itu bukan karbohidrat, ya, bukan vitamin, bukan lemak, tetapi protein. Ya. Jadi enzim itu merupakan salah satu dari protein. Ketika kita belajar struktur enzim, ya, enzim itu sering juga disebut sebagai holoenzim, ya. Jadi nanti dia tersusun dari protein dan bukan protein. Jadi struktur enzim, kalau yang protein itu kita sebut sebagai apoenzim. Kemudian enzim yang bukan non atau yang non protein itu kita sebut sebagai kofaktor. Tetapi yang kofaktor itu nanti berupa ion-ion logam, ya. Jadi yang kofaktor atau bagian non protein dalam enzim itu merupakan ion logam. Sebagai contoh Cu, ya, tembaga, ya, Mg. Mg apa coba? Magnesium, ya, K, kalium, Fe, besi, dan Na, natrium. Ya, itu sebagai contoh dari kofaktor, di mana kofaktor ini merupakan struktur enzim, menyusun enzim yang bukan protein, ya. Tetapi yang perlu kalian ingat, tidak semua protein bertindak sebagai enzim, ya. Jadi tidak semua protein bertindak sebagai enzim, tetapi kalau enzim itu boleh dikatakan dia merupakan protein, tapi tidak semua protein bertindak sebagai enzim. Oke. Berikutnya kita akan belajar sifat enzim, ya. Sifat enzim itu ada beberapa, ya, ada beberapa sifat enzim, di mana sifat enzim ini yang pertama itu adalah dia bekerja spesifik, ya, atau khusus. Maksud dari spesifik atau khusus ini adalah satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat, ya. Jadi ketika kita bicara enzim, itu nanti ada enzim, ada substrat, dan ada produk atau hasil, ya. Jadi kalau substrat itu secara simpel pengertiannya adalah makanan, ya, atau bahan yang digunakan oleh enzim untuk membuat produk. Jadi bahannya, ya. Kemudian enzimnya itu ibaratnya adalah pabriknya, ya. Kemudian produk adalah hasilnya. Kemudian sifat enzim yang kedua itu adalah enzim bekerja pada suhu tertentu, ya. Nanti akan kita lebih detailkan bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan tinggi atau rendahnya aktivitas sebuah enzim, ya.
Salah satunya adalah nanti adalah suhu, ya. Nanti akan lebih detail dijelaskan di situ. Kemudian juga enzim bekerja pada derajat keasaman pH tertentu, ya. Sama halnya dengan suhu, nanti akan kita lebih detailkan dalam faktor-faktor penyebab cepat atau lambatnya aktivitas enzim. Selain itu, enzim itu dibentuk dalam protoplasma sel, ya. Jadi enzim itu dibentuk dalam protoplasma sel. Kemudian berdasarkan aktivitasnya nanti dibedakan menjadi yang pertama endoenzim dan yang kedua eksoenzim. Apa perbedaannya? Yang endoenzim itu adalah enzim yang beraktivitas di dalam sel tempat sintesisnya, ya, atau di dalam sel tempat pembuatannya. Itu disebut dengan endoenzim. Kemudian ada enzim yang beraktivitasnya di luar tempat sintesisnya. Kita sebut sebagai eksoenzim. X luar, ya. Jadi cara menghafalkannya seperti itu. Dan sebagian besar enzim itu bersifat endoenzim. Artinya dia beraktivitas di dalam sel tempat sintesisnya atau pembuatannya, ya. Ini yang sangat penting kalian pahami bagaimana cara kerja enzim. Pada prinsipnya, enzim cara kerjanya itu dibedakan menjadi dua, ya. Menjadi dua. Di mana dua teori kerja enzim ini dikemukakan oleh dua tokoh yang berbeda. Jadi yang pertama itu adalah kunci dan anak kunci, ya. Atau kita sering menyebut lock and key. Ini dikemukakan oleh Emil Fischer, ya. Ini tokoh terkemuka terkait dengan ahli biologis, ya. Kemudian yang kedua itu adalah teori induced fit atau induksi pas yang dikemukakan oleh Daniel Kaslan. Jadi kedua teori ini nanti akan menerangkan bagaimana kerja enzim yang ada di dalam proses metabolisme tubuh kita. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah teori lock and key, ya, atau kunci dan anak kunci. Jadi seperti gembok, ya, dengan anak kuncinya. Kalian bisa membayangkan bahwa yang namanya gembok itu pasti hanya bisa dibuka, ya, secara umumnya, ya, itu menggunakan anak kunci tertentu atau anak kunci khusus yang sesuai dengan gemboknya, gitu, ya. Jadi misalkan kalian punya pintu rumah, ada kuncinya, ya, yang satu kunci pintu depan, yang satu kunci pintu kamar, ya. Kalau misalkan kita mau masuk dari pintu depan kita menggunakan kunci kamar, tidak akan terbuka, ya. Seperti itu teori lock and key. Jadi gembok dan anak kuncinya itu harus pas, ya. Jadi enzim itu diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif, ya. Jadi enzim itu sebagai gemboknya, ya.
Ya namanya gembok itu kan dia lebih besar ya daripada kunci ya. Karena dia memiliki sisi aktif ya. Jadi sisi aktif inilah yang membuat nanti substrat bisa menempel ya, bisa menempel ke dalam enzim. Sementara itu substrat itu diibaratkan sebagai anak kunci. Jadi kalau enzim tadi itu gemboknya ya, substrat itu adalah anak kuncinya. Sebagai penjelasan ya, kalian bisa melihat gambar di bawah. Jadi enzim itu yang warna merah ya, warna merah ini ya. Kalian bisa melihat di bagian atasnya itu kayak ada lekukan-lekukan, itu yang kita sebut sebagai sisi aktif. Di mana sisi aktif ini sama persis dengan sisi substrat yang akan ditempel di enzim. Jadi kalau kalian pernah main puzzle, gitu ya, main puzzle gambar itu, pasti di situ harus pas, sisi-sisinya itu harus pas supaya nanti bisa ditempel puzzle satu dengan puzzle yang lain. Begitu juga dengan enzim. Ya. Jadi enzim mempunyai sisi aktif, kemudian substrat yang warna hijau ini, ya. Kemudian nanti dia substratnya ini nanti akan menempel di enzim, ya, di enzim. Kalian bisa melihat ya, pas sekali, ya. Bentuk dari sisi luar substrat ya itu sama persis dengan sisi aktif dari enzim sehingga nanti bisa klop ya, bisa seperti gembok dan kunci. Kemudian di gambar ketiga ya, setelah substrat menempel dengan enzim ya, nanti oleh enzim substratnya akan diubah menjadi produk ya, akan menjadi produk ya. Ini sebagai contoh ya. Ini substratnya, kemudian ini enzimnya, kemudian jadi produk ya, jadi produk A, produk B. Jelas ya sampai di situ terkait dengan teori lock and key. Jadi sistem kerja enzim yang pertama ya. Baik. Nanti kalau kurang jelas silakan bertanya di grup WhatsApp ya. Berikutnya ini sebagai contoh ya, sebagai contoh enzimnya disebut dengan sukrase ya, sukrase. Apa itu enzim sukrase? Jadi enzim sukrase itu adalah enzim yang dapat mendegradasi sukrosa atau gula pasir. Kalian masih ingat ya di pangan dan gizi kita belajar terkait dengan jenis-jenis karbohidrat, di mana enzim sukrase nanti dia akan mendegradasi sukrosa atau gula pasir atau gula tebu menjadi glukosa dan fruktosa. Ya, di sini sebagai contoh ya, enzim sukrase tadi ya mempunyai sisi aktif. Kemudian ini substratnya ya, substratnya berupa gula pasir ya. Kalian bisa melihat ya, ini sisi-sisinya sama persis sehingga nanti dia bisa masuk ke dalam enzim. Nanti oleh enzim dengan bantuan air ya akan diubah menjadi produk ya. Jadi akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Di mana glukosa dan fruktosa kalau kalian masih ingat di mata kuliah pangan dan gizi, gabungan antara glukosa dan fruktosa akan menghasilkan sukrosa ya. Jadi setelah menghasilkan produk, jadi enzim nanti akan kembali seperti semula sebelum ditempeli oleh substrat. Jadi enzim nanti tidak menjadi produk ya. Ini sebagai contoh dari lock and key. Baik, yang kedua itu adalah induced feed. Ya, induced feed. Apa itu induced feed? Jadi intinya adalah di enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Jadi bedanya kalau dengan teori yang pertama tadi, teori yang pertama tadi itu harus pas seperti
gembok dan anak kunci, ya. Sisi aktif dari enzim dan sisi dari substrat itu harus sama persis. Tetapi teori yang kedua ini berbeda. Jadi enzim, kalian bisa melihat di gambar ya, supaya lebih jelas penjelasannya. Sisi aktifnya kalian bisa melihat berbeda, ya. Sebagai contoh, ini dia lancip, ini tumpul, ya. Kemudian ini semacam huruf T, ya, tapi di sini tidak seperti huruf T, gitu ya. Sehingga kalau berdasarkan teori yang pertama, pasti enzim tidak bisa perikatan. Tetapi teori ini mengemukakan bahwa enzim, ya, nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan substratnya. Kalian bisa melihat ya, ini tidak sama. Kemudian ketika substrat sudah masuk, nanti enzim akan fleksibel menyesuaikan sisi aktifnya, ya. Sehingga nanti ketika enzim dan substrat berikatan menjadi kompleks, dia nanti akan bisa menjadi produk, ya, menjadi produk. Jadi bedanya kalau yang gembok dan kunci tadi teorinya itu sama persis, gitu ya, antara sisi aktif enzim dengan substrat. Tetapi kalau yang indusfit ini, jadi dia teorinya ini mengemukakan bahwa walaupun sisi aktif dari enzim itu tidak sesuai, tapi ketika sudah berikatan dengan substrat, dia nanti fleksibel akan menyesuaikan bentuk dari substrat yang berikatan, sehingga nanti akan bisa menghasilkan produk. Ini dua teori secara umum yang dipakai ketika mengemukakan bagaimana cara kerja enzim itu bekerja ketika berikatan dengan substrat. Saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu, ya. Nanti kita lanjutkan berikutnya, nanti lebih dalam satu persatu terkait dengan jenis enzimnya dan contoh-contohnya, dan juga nanti terkait dengan faktor-faktor, ya, yang menyebabkan atau yang mempengaruhi aktivitas dari enzim. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.